Hai Sobat AdSense, kembali lagi di Etalk AdSense Talking bersama Kak Husna dan Kak Ayu. Yeay! Sobat AdSense, kamu sudah ngerjain belum soal yang di-share di websitenya BPPP? Nah, kalau kamu udah ngerjain, kira-kira betul berapa? Masih ada yang pusing dan bingung nggak nih sama soalnya? Kalau masih pusing dan bingung, Kak Husna mau ngajak Sobat AdSense untuk belajar bareng. Iya, khususnya kita akan bahas soal penalaran matematika. Ya, jadi sebenarnya tuh di websitenya itu di website simulasinya Kak Ayu sudah ada kunci jawabannya. Cuman mungkin kalau nih ya, Sobat AdSense di rumah masih bingung dan masih bertanya-tanya, maksudnya gimana ini Kak? Tonton video ini, karena abis nonton video ini harusnya kamu paham, bener, dan yakin sama jawabannya. Oke? So, langsung aja. Kita mulai. Oke. Soal pertama. Oke, kita mulai soal yang pertama ya. Mau aku yang bantu baca soalnya? Boleh banget. Oke. Jadi soal yang pertama ini, dalam suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut adalah 80. Setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberikan kesempatan kepada 4 murid dengan nilai masing-masing 52, 56, 62, dan 66. Untuk melakukan remedial, diketahui bahwa nilai-nilai rata-rata peserta remedial naik 7 poin. Jika sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid laki-laki di atas kelas tersebut adalah 78. Rata-rata nilai ulangan murid perempuan adalah... Oke. Nah, jadi di sini kita ketemu sama soal nilai rata-rata nilai lagi. Rata-rata. Nah, jadi di kelas tersebut ada 12 murid laki-laki. Betul. 12 laki-laki dan 16 murid perempuan. Oke. Di mana nilai rata-rata kelasnya, saya simbolkan dengan X bar ya, itu 80. Kemudian, untuk soal pertama ini, kondisinya adalah jika sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid laki-laki di kelas tersebut adalah 78, berarti ini rata-rata untuk murid laki-laki, kita simbolkan dengan XL, 78. Yang ditanyakan berapa rata-rata untuk murid perempuannya. Nah, kamu masih ingat gak kemarin rumus rata-rata kemarin tuh? Jumlah data dibagi banyak data kan Kak Ayu? Betul. Jadi kan rata-rata itu, X bar itu sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Sekarang kita pisahkan laki-laki dan perempuan. Berarti kita gunakan aja rumus ini. X bar sama dengan rata-rata untuk murid laki-laki dikali dengan banyaknya murid laki-laki, kakak tuliskan di sini NL, ditambah rata-rata untuk murid perempuan dikali dengan banyaknya murid perempuan, NP, dibagi banyak NL ditambah NP. Nah, gitu aja tuh. Karena kan ini rata-rata ini dikali banyak data itu sama dengan jumlah data. Jadi jumlah data satu kelas nih kita pisahin laki-laki dan perempuannya. Kemudian masukkan angkanya. X bar kelasnya 80 sama dengan rata-rata murid laki-laki diketahui 78 dikali banyaknya murid laki-lakinya. Berapa Kak Ayu? 12 ditambah yang mau kita hitung tuh rata-rata murid perempuan, XP, dikali banyaknya murid perempuannya 16 dibagi 12 ditambah 16. Oke. Kemudian ini kalau dihitung kan 80 sama dengan 78 dikali 12 ditambah rata-rata murid perempuan dikali 16 per 28. Tipsnya, untuk mempermudahkan perhitungan kita sederhanakan angkanya menjadi lebih kecil. Nih, ini kita bagi sama-sama, kita bagi 4 nih. 28 bagi 4 kan 7. 16 bagi 4 kan berapa? 4. 16 bagi 4, 4. 12 bagi 4 Kak Ayu? 3. Betul. Nah, baru kita hitung.
80 sama dengan 78 kali 3 berapa ya Kak Ayu? 78 Dikali dikali 3. Itu 234 ya Kak Ayu ya. Ditambah 4 X bar P per 7. Kali silang 7 kali 80 560 sama dengan 234 ditambah 4 X bar P. Kemudian kita pindahkan ruas. 4 X bar P sama dengan 560 dikurang 234. Berapa tuh Kak Ayu? Berapa Kak? 560 dikurang 234. Dikurangi 234. 6 326. 326. X bar P-nya sama dengan 326 dibagi 4. 81,5. Betul, 81,5. Itu ya. Jadi, untuk menghitung atau menyelesaikan soal ini, kamu cuma perlu mengingat rumus yang ini nih. Jumlah data dibagi banyak data. Nah, ini jumlah data laki-laki, jumlah data perempuan. Kalau digabungkan menjadi jumlah data seluruh kelas. Gitu. Oke, berarti jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah 81,5 yang C. Gimana Kak Ayu? Menarik nggak soalnya Kak Ayu? Menarik dan kelihatan mudah, tapi kalau kita nggak teliti pasti salah juga sih Kak. Semoga bisa mengerti ya. Kak Husna, Ya. tadi kan Kak Husna sudah menjelaskan nih kepada Sobat Edson cara untuk mengerjakan soal yang pertama. Nah, gimana langsung aja kita bahas lagi soal yang nomor 2 Kak. Oke, Kak Husna siap? hajar. Oke. Oke. Ini masih di kelas yang sama Kak Ayu. Masih di kelas yang isinya 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan, yang ketika ulangan matematika 4 anak remedial. Iya. Kak Ayu dulu kalau ujian matematika remedial Pernah dan mungkin sering. Jangan sedih gitu dong. Iya. Oke, yuk lanjut kita belajar. Cuma pertanyaan soalnya beda sekarang. Jadi di sini diberikan pernyataan ya, ada 4. Pernyataan pertamanya, rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedial adalah 83,5. Yang kedua, sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 60. Yang ketiga, setelah remedial, rata-rata nilai ulangan seluruh murid menjadi 81. Dan yang D, jangkauan data nilai murid yang mengikuti remedial adalah 15. Pernyataannya benar adalah, oke, ini sini maksudnya 1, 2, 3, 4 ya pernyataannya. 1, 2, 3, 4. Nah, kata-kata timpuk atau timpa tuh hurufnya. Timpa. Dan pertanyaannya itu yang ditanyakan mana yang benar gitu ya Kak. Mari kita cek. Tapi di sini kita mulai cek dari yang nomor 2 aja ya. Ini lebih menarik perhatian Kakak karena sepertinya mudah ngitungnya. Sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 60. Tadi kita udah ketahui ada 4 murid tuh, nilainya 52, 56, 62, 66, jelek banget nilainya. Nah, sekarang coba kita misalkan di sini untuk rata-rata murid yang remedial itu dengan X bar R. X bar R, tadi kan rumusnya apa? Jumlah data dibagi banyak data. Nah, datanya kita jumlahkan dulu, berarti 52 ditambah 56 ditambah 62 ditambah 66. Banyak datanya 4 dibagi 4. Nah, berapa tuh Kak Ayu? 236 dibagi 4. Berapa Kak Ayu rata-ratanya Kak Ayu? 59. Maka X bar R-nya jadi 59. Nah, maka ini pernyataan nomor 2-nya salah ya, karena dibilangnya di sini 60. Oh, saya coret kamu salah. Oke, sekarang kita cek pernyataan yang pertama. Rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedial adalah 83,5. Nah, kalau di soal pertama tadi kita pisahkan jumlah nilai murid laki-laki dengan jumlah nilai murid perempuan, sekarang di soal kedua ini kita pisahkan lagi jumlah nilai murid yang remedial dengan jumlah nilai murid yang tidak remedial. Nah, sekarang Kak Ayu kita pilih huruf Kak Ayu. Untuk yang tidak remedial kita simbolkan dengan apa Kak Ayu? Karena tidak remedial, gimana kita kasih simbol T Kak?
Oke, XT aja ya, setuju. Maka X bar R atau X bar seluruh kelas sama dengan X bar T dikali NT atau jumlah murid yang tidak remedial, NT ya. Kemudian ditambah dengan X bar R dikali dengan NR per NT ditambah NR. Oke. Kemudian rata-rata kelasnya tadi 80 sama dengan XT-nya yang mau kita hitung. Rata-rata yang tidak remedialnya mau kita hitung. Dikali NT-nya. Kalau total muridnya 28, kan 28 nih total muridnya. 12 tambah 16. Yang remedialnya 4, berarti yang tidak remedial berapa Kak Ayu? 24 dong. 24. Ditambah X bar N kita hitung tadi 59 dikali 4 dibagi 24 ditambah 4, 28 tadi. Nah, di sini ini langsung aja tuliskan 28 ya di sini. 28. Supaya mudah kita ngitungnya, kita perkecil aja angkanya. Kita bagi 4 deh. Ini bagi 4 habis, sisa 1. Ini bagi 4 7. 24 bagi 4 6. Nah, 7 kali 80 560 sama dengan 6 X bar T ditambah 59. Kemudian pindah ruaskan. Ini 6X bar T sama dengan 560 dikurang 59. Jadi ini 59-nya pindah ke sini nih, pindah ke sisi 60. Kemudian nulisnya kakak balik nulisnya. Biar suka-suka kakak aja balik. Kemudian 6X bar T sama dengan 560 kurang 59, 501. Maka X bar T-nya sama dengan 501 bagi 6. 501 bagi 6, 83,5. Oke, 83,5. Jadi rata-rata untuk murid yang tidak remedial adalah 83,5. Oke, pernyataan yang pertama itu benar. Gitu. Kita save ya, berarti ini benar, kemungkinan benar. Ya, udah benar sih. Iya. Oke, gitu. Kemudian kita lihat lagi pernyataan yang keempat sekarang, yang mudah juga ngitungnya. Jangkauan data nilai murid yang mengikuti remedial adalah 15. Nah, jangkauan data. Jangkauan data itu adalah data terbesar dikurang data terkecil. Nah, ini kan untuk murid yang mengikuti remedial itu kan ini datanya nih. 52, 56, 62 sama 66 nilainya. Berarti untuk menghitung jangkauannya atau J di sini ya. J itu sama dengan data terbesarnya 66. 66 dikurang data terkecilnya 52. Alias ini kan 14. Jadi jangkauannya bukan 15 tapi 14. Jadi pernyataan yang keempat ini pasti salah. Ya, sudah pasti salah. Nah, ini udah dapat nih jawabannya sebenarnya nih. 2 salah, maka A bukan, C bukan, E bukan. 4 juga salah, pasti jawabannya yang B nih, 1 dan 3. Coba kita cek lagi yang 3 benar nggak itu 81. Kita hitung lagi. Ini kita hapus dulu ya. Biar elok mata memandang. Dan biar lebih paham ya. Iya. Biar lega aja sih nulisnya. Oke. Tadi kalian sudah merekam dengan baik kan ya apa yang ditulis? Jadi nggak apa-apa ya dihapus ya. Merekam nggak tuh? Oke. Setelah remedial, rata-rata nilai ulangan seluruh murid adalah 81. Nah, X bar seluruh murid sama dengan tadi yang apa tadi ya? Tadi yang tidak remedial kan rata-ratanya. Oke, kalau saya rumusnya apa sih? X bar T dikali NT ditambah, nah ini X bar R-nya ini yang telah remedial ya di sini ya. R yang ini udah remedial. Dikali NR per NT tambah NR. Nah, kita mau hitung X bar-nya yang baru. X bar sama dengan tadi kita udah hitung tuh rata-rata untuk murid yang tidak remedial. Jadi kan nggak terpengaruh tuh dia sama hasil remedial juga nilainya. 83,5 dikali 24. Ya kan? Ditambah, nah sekarang rata-rata murid untuk yang remedial. Katanya di soal gini, diketahui bahwa nilai rata-rata peserta remedial naik 7.
Jadi kalau rata-rata awalnya tadi 59 ya teman-teman, 59 awalnya tadi tuh. Awalnya 59. Kalau naik 7 berarti tambah 7, berapa tuh? Berapa? 66. 59 sama 7 66. 66. Oke, berarti 66 dikali 4 per 28. Kemudian ini bagi 4 lagi, bagi 4, 7, bagi 4 habis. Ini 24 bagi 4, 6. Kemudian X barnya sama dengan 83,5 kali 6 berapa ya Kak Ayu? 83,5 dikali 6 sama dengan 501. Oke, langsung aja. Tadi aku hitung, habis aku tidak jadi hitung. Ditambah, salah lagi. 501 ditambah 66 dibagi 7. Nah, ini kali silang. 7X bar sama dengan 567 ya? Maka X barnya jadi berapa Kayu? 567 dibagi 7. 81. Oke, betul. Sehingga betul ya, 1 dan 3. Jawabannya yang B. Gimana? Paham nggak tuh? Jadi intinya itu kita menggunakan satu rumus aja tuh, jumlah data. Rata-rata sebenarnya jumlah data dibagi banyak data. Gitu. Cuman jumlah datanya kita pecah-pecah. Ini jumlah data yang tidak remedial, berarti rata-rata yang tidak remedial dikali banyak siswa yang tidak remedial. Terus jumlah data untuk yang remedial berarti rata-rata yang remedial dikali banyak siswa yang remedial. Lah gitulah pokoknya tuh dijumlahin deh. Oke. Ini saya di sini mewakili sobat Adsen yang ada di rumah ya, menyimak. Mudah sih Kak untuk dipahami. Harusnya ya. Oke Kak Husna, lanjut. Oke, Kak, soal nomor 3. Aku yang baca, nanti Kak Husna bantu cari cara menjawabnya ya. Baik. Oke. Soal yang nomor 3. Akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Berilah tanda benar dan salah pada kolom yang sesuai. Pernyataan di kolom yang pertama, banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan adalah 4.368. Kolom pernyataan yang kedua, banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid laki-laki adalah 495. Kolom pernyataan yang ketiga, banyaknya cara memilih sehingga terdapat tepat 2 murid laki-laki sebagai pengurus inti adalah 36.960. Gitu Kak. Oke, silakan dibantu mencari jawabannya. Berarti di sini kita akan menyusun perangkat kelas ya, yang anggotanya sebanyak 5 murid. Jadi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara 1, bendahara 2 gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan cek nih kebenarannya. Pertanyaan pertama nih, banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan adalah 4.368. Nah, kalau kita mau memilih R unsur dari N unsur gitu kan, tanpa melihat susunannya gimana, kita gunakan aja rumus kombinasi gitu. Jadi kalau kita mau menyusun atau memilih R unsur dari banyaknya atau dari N unsur, kita gunakan rumus kombinasi yang rumusnya sama dengan N faktorial per N min R faktorial dikali R faktorial. Nah, ini minnya nggak kebaca ya. Oke. N min R. Nah, gini aja. Sekarang kan kita mau di kondisi yang pertama ini semua pengurus inti merupakan murid perempuan. Berarti kita mau susun 5, karena kan jumlah pengurus inti 5 nih. 5 dari banyaknya murid perempuan, 16. Gitu. Gimana tuh? Berarti kombinasi 5 dari 16. Nah, sama dengan, hitung aja, 16 faktorial per 16 dikurang 5, 11 faktorial dikali 5 faktorial. Oke, kita buka faktorialnya. 16 dikali 15 dikali 14. Oke, aku nggak konsisten. Dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 faktorial. Sampai 11 aja, biar bisa dicoret. 11 faktorial dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, ini dicoret nih 11-nya. Coret. Kemudian 5 kali 3 kan 15, coret juga. Kemudian mana lagi nih bisa dibagi?
4 sama 12 ya. 4 ini 3. Kemudian 2 sama 14 jadi 7. Nah, maka banyaknya caranya jadi 16 kali 7 kali 13 kali 3. Berapa kayu? 4.368. 4.368 cara. Jadi pernyataan yang pertama ini benar. Oke. Kemudian lanjut, banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid laki-laki adalah 495. Nah, ini sama juga caranya. Berarti kombinasi 5 dari 12 sekarang. Karena kita mau nyusun 5 dari 12 murid laki-laki yang ada di kelas itu. Oke. Berarti 12 faktorial dikali, kemudian 12 dikurang 5, 7 faktorial dikali 5 faktorial. Nah, buka faktorialnya. 12 dikali 11 dikali 10. Oke. 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 7 faktorial dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, ini coret, 7 faktorialnya coret. Kemudian 5 dikali 2, 10. Kemudian 9 dibagi 3, 3. Kemudian 4 sama 8, 2. Oke. Maka ini sisa 12 dikali 11 dikali 6. Berapa tuh? 66. 6 dikali 12 kayu. 66. Oke, coba ya. 66 berarti 12, 1, 7, 72. Berarti 792 ya? 792 cara. Oke, berarti bukan 495 nih. Salah ini pernyataan keduanya. Oke, lanjut pernyataan ketiganya. Ini pernyataan ketiganya ini. Nah, ini ya. Ini coba kalian amati dulu nih karena kakak mau hapus nih layarnya nih. Oke, udah ya. Kalau mau di screenshot silahkan. Screenshot. Kemudian ini kakak hapus dulu biar ada tempat untuk mengoret-oret lagi. Sekarang kita akan cek pernyataan yang ketiga sekarang. Di pernyataan yang ketiga ini adalah banyaknya cara memilih sehingga terdapat tepat 2 murid laki-laki sebagai pengurus inti adalah tepat 2 murid laki-laki ya. Berarti kita gunakan kombinasi lagi. Jadi kita kombinasikan nih ke Ayu. Kita pilih 2 dari banyak murid laki-laki. Berapa? 12 kan? 12. Kemudian dikali, nah karena kan tadi total pengurus inti kan 5. Kita baru pilih 2. Berarti sisa 3 nih harus kita pilih. Dari mana 3-nya? Dari murid perempuan yang ada 16 anak. Gitu. Oke, jadi kita kombinasikan 2 dari 12 dikali 3 dari 16. Nah, gimana tuh cara ngitungnya? Lagi-lagi 12 faktorial per 12 dikurang 2, 10 faktorial dikali 2 faktorial dikali 16 faktorial per 13 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, dihitung 12, dibuka ya 12 faktorialnya. 12 kali 11 kali 10 faktorial per 10 faktorial dikali 2. Oke. 2 dikali 1 dikali 16 dikali 15 dikali 14 dikali 13 faktorial per 13 faktorial dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, ini dihapus. Kok dihapus sih? Dicoret ya. Ini coret, ini dicoret, ini dicoret. Kemudian 2 sama 12 dicoret, tinggal 6. Kemudian mana lagi ya? Oke, ini 15 sama 3 ya, 15, ini 5, ini 12, 2 sama 6, ini 8. Nah, maka 6 kali 11 jadi 66, dikali 8 kali 5 kali 14, 40 kali 14 kali berapa tadi Kak Yu? 560 ya, 60. Nah, 66 dikali 560, berapa Kak Yu? 36.960. Oke. Nah, ini adalah perhitungan Kak Yu yang sudah sangat akurat nih. Jadi,
Kalau kita mau tepat 2 murid laki-laki sebagai pengurus inti, maka cara memilihnya adalah 36.960. Ini pernyataan yang benar. Itu dia. Nah, paham ya? Jadi untuk memilih unsur memilih sebanyak R unsur dari N unsur gunakan rumus kombinasi. Gimana? Mudah kan Sobat Adsen? Komen di bawah ya. Komen di bawah. Kita sudah bahas soal nomor 1 sampai nomor 3 yang ada di websitenya BPPP kan Ya, Kak? untuk soal simulasinya. Betul. Nah, kalau misal Sobat Adsen yang ada di rumah ini dirasa belum paham atau ingin kita Membahas bahas soal soal yang yang mana lainnya, lagi, nomor berapa lagi, boleh banget komen Di bawah. Kak, aku mau dong dibahas soal yang ini. Nanti kita bahas di video yang berbeda ya Kak Ayu. Betul. Oke, mungkin ini ya yang dapat Kak Husna dan Kak Ayu sampaikan selama proses belajar ini. Apabila kita berdua ada salah-salah kata, mohon maaf. Akhir kata, Sampai jumpa. jumpa. Bye-bye.